Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang hebat. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran daringnya ya. Jangan lupa tetap semangat. Materi kali ini Ibu akan membahas tentang struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Silakan disimak ya. Struktur teks prosedur. Yang pertama, bagian tujuan. Di bagian tujuan ini bisa berupa judul dan juga tujuan dari pembuatan teks prosedur. Jadi, jika kalian membuat teks prosedur, harus menentukan judul dan tujuan dari pembuatan teks tersebut. Yang kedua, yaitu bagian material. Bagian material teks prosedur ini berisi mengenai bahan, alat, atau material yang dibutuhkan. Tetapi tidak semua teks prosedur ada bagian materialnya loh. Karena pada umumnya penggunaan bagian material ini biasanya digunakan untuk teks prosedur tentang pembuatan suatu hal. Misalnya membuat makanan, minuman, atau sebagainya. Adalah bagian langkah-langkah. Bagian ini berisi mengenai langkah-langkah yang harus dilewati untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan teks prosedur. Ingat, pada bagian langkah-langkah ini harus berurutan ya, tidak boleh diacak-acak. Oke, lanjut. Sekarang tentang kaidah atau aspek kebahasaan teks prosedur. 1. Konjungsi temporal atau biasanya disebut dengan kata hubung. Kata hubung ini menyatakan waktu kegiatan yang bersifat kronologis seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu atau yang lainnya. Kedua, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif ini biasanya disebut dengan kalimat perintah dan larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Contohnya, ambillah, tiriskan, buanglah, dan yang lainnya. Yang ketiga, partisipan manusia. Sudah jelas teks prosedur ini digunakan oleh semua manusia yang ikut serta dalam teks prosedur yang dibuat. Yang keempat, terdapat bilangan sebagai penanda urutan, misal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kelima, terdapat kalimat interrogatif atau kalimat berisikan pertanyaan. Misalnya, berapakah jumlah telur yang harus direbus? Oke. Yang keenam adalah terdapat kalimat deklaratif atau kalimat berisikan pernyataan. Misalnya, ikan yang digunakan adalah ikan segar, bukan ikan yang sudah dieskan. 7. Verba material dan tingkah laku. Verba material ini adalah suatu yang mengacu pada tindakan fisik. Misalnya, potonglah wortel, haluskan bumbu, dan sebagainya. Sedangkan verba tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Baik, itulah materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.